Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan kecerdasan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih dalam pembelajaran yang ketiga ya, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Kita sudah membahas orang yang jujur disayang Allah, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Nah, hari ini kita akan membahas indahnya saling menghargai. Semua manusia yang ada di dunia ini bermula dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke bumi. Kemudian manusia ini berkembang sampai sekarang ini, di antaranya adalah kita. Allah menciptakan manusia berbagai bentuk dan berbagai warna. Ada yang putih, hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, contohnya saja, bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimanakah kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Jawabannya, tentu saja kita harus saling menghargai. Di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat yang ke-18, Allah berfirman, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Maksud dari ayat tersebut adalah agar kita menjaga perkataan ketika menyampaikan pendapat maupun saat mendengarkan pendapat orang lain. Dengan rasa saling menghargai yang kita berikan kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berakal. Adapun sikap saling menghargai diantaranya adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan di dalam hal beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan membaca doa kunut dan ada yang tidak membacakan doa kunut. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Mazhab mana yang akan mereka ikuti? Nah, pendirian inilah yang harus kita hargai. Karena semua itu ada tuntunannya. Yang penting dilaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Contohnya, Ahmad dan Christian bertempat tinggal dalam satu lingkungan. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam,
sedangkan Kristen beragama Kristen. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya. Namun, pada suatu pagi, Kristen menghampiri Ahmad dan teman yang lain meminta maaf karena tidak dapat bermain bersama mereka. Ayah Kristen mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Kristen untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Nah, sikap Ahmad saling menghargai dan selalu hidup rukun walaupun mereka berbeda agama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam sebuah contoh, misalnya pada hari Senin, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad yang anggotanya Iwan, Habibi, Dino, Ira, Lisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana harus bersikap kepada orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Sementara Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham berpendapat di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian disambung oleh Iwan yang mengatakan yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Sebagai pemimpin diskusi, Ahmad cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian, ia mengajak teman-teman kelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Adapun sikap kebiasaanku setelah mempelajari materi hari ini, insya Allah aku selalu menghargai pendapat orang lain.